Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa bertemu kembali dalam kasih Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Pastor Tim, Bu Evelyn, dan semua leaders yang mempercayakan mimbar ini kepada saya pada malam ini. Malam ini saya mengajak kita membuka kitab Ayub pasal 42, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima menulis demikian. Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai 5 menulis demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Saya tertarik dengan kalimat, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Ayub adalah wisdom literature. Kitab Ayub adalah kitab hikmat. Artinya kita harus belajar mengambil hikmat Tuhan dari perjalanan kehidupan daripada Ayub. Salah satu hikmat yang kita bisa ambil dari kehidupan Ayub adalah tentang perspektif. Makanya tema sharing saya malam ini adalah perspektif shift. Kita harus mengalami perspektif shift, perubahan cara pandang, perubahan cara lihat. Makanya dikatakan tadi, tetapi sekarang ada perubahan dari yang dulu dan sekarang. Mataku sendiri memandang, mataku sendiri melihat engkau. Ayub mengalami perspektif shift, perspektifnya berubah. Kita sedang hidup di musim yang baru, dan Tuhan sedang memberkati kita dengan berkat yang baru, tetapi dengan cara yang baru. Sekali lagi, kita ada di musim yang baru, dan Tuhan memberkati kita dengan berkat yang baru, tetapi dengan cara yang baru. Kita tidak bisa memakai perspektif lama untuk melihat satu kondisi yang baru. Kita nggak bisa memakai old wine skin, kirbat anggur yang lama untuk mengalami satu urapan yang baru. Ada something new, ada sesuatu yang baru, ada berkat yang baru Tuhan mau kerjakan. Saudara, semuanya berubah gara-gara pandemi ini. Cara kita beribadah, kita nggak pernah berpikir kan akan ada ibadah KTM dengan Zoom begini. Nggak pernah berpikir. Kita nggak pernah berpikir akan ibadah online. Ada banyak gereja awal Maret buru-buru buka YouTube, saudara. Yang tadinya nggak pernah punya YouTube, sekarang terpaksa bisa punya YouTube. Nah, semuanya berubah. Kemarin saya pernah khotbah onsite di satu gereja, dan waktu saya khotbah onsite diwajibkan pakai face shield sebagai pembicara. Tapi kemudian kemarin saya diundang lagi khotbah, nggak usah pakai face shield, harus pakai masker. Jadi orang sedang meraba-raba nih. Kita nggak mungkin tidak akan bisa kembali normal seperti dulu lagi. Cara hidup kita, cara bisnis kita, cara semuanya berbeda. Saya sekarang kalau makan di restoran ada jaraknya. Bahkan ada di restoran-restoran dipasang pemisah di antara kita sehingga kita itu nggak bisa lihat satu dengan yang lain. Saudara, semuanya berubah, semuanya berubah. Tapi percayalah, di musim yang baru ini ada berkat yang baru dengan cara yang baru. Amin. Maka dari itu perspektif kita harus berubah. Kita sama seperti Ayub harus berkata, tetapi sekarang mataku memandang Tuhan. Mataku melihat Tuhan. Nah, hukum perspektif berkata demikian. Posisi kita akan menentukan apa yang kita lihat. Dan apa yang kita lihat akan menentukan apa yang kita lakukan. Posisi kita akan menentukan apa yang kita lihat, dan apa yang kita lihat akan menentukan apa yang kita lakukan. Ini penting sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Posisi kita itu sangat penting sekali. Kalau Anda ada di ground floor, Anda melihat ada banyak halangan.
Kalau kita mungkin dari gedung Sampurna, kita di ground floor, kita melihat keluar, ada banyak gedung-gedung tinggi, sehingga kita tidak bisa melihat di balik gedung tinggi itu. Tetapi kalau seumpamanya Anda naik ke lantai tinggi, lantai berapa? Lantai 8, 9, atau 10, Anda melihat dari lantai 9, 10, Anda bisa melihat di balik gedung itu. Artinya perspektif kita jangan di ground floor. Perspektif kita harus di gedung yang tinggi. Nah, seringkali kita selalu memakai perspektif mata manusia kita. Kita tidak pernah melihat dengan perspektif ilahi. Kita tidak pernah memandang dengan perspektif Tuhan. Kita manusia selalu melihat apa yang terjadi sekarang. Kita nggak pernah bisa melihat apa yang terjadi nantinya. Kita hanya mampu melihat apa yang kita alami sekarang. Kita nggak pernah melihat endingnya. Sekarang Felicia dengan Mama Melisa sedang gundah gulana, saudara. Karena anaknya diputuskan tiba-tiba, ghosting katanya. Kalau kita lihat situasi sekarang chaos. Kalau kita lihat situasi sekarang rasanya mungkin Felicia mau mati aja. Kita lihat situasi sekarang kayaknya semuanya serba pahit, semuanya serba tidak baik. Itu manusia. Tetapi kalau kita naik lebih tinggi lagi, melihat dengan perspektif ilahi, kita bisa melihat endingnya. Seringkali manusia itu punya satu kecenderungan. Ini ahli teologi berkata begini, manusia itu hidup berjalan maju ke depan. Betul, hidup kita berjalan maju ke depan. Hari ini kita hari Rabu, besok Kamis, lusa Jumat. Berubah, hidup ini berjalan terus. Tapi seringkali hidup ini kita mengerti, kita pahami, kita maknai setelah berlalu, setelah lewat. Setelah kita mengalaminya, kita melihat ke belakang, baru kita berpikir, oh iya ya, ternyata penolakan yang saya alami itu sebetulnya perlindungan Tuhan untuk saya. Untung saya nggak jadi kawin sama dia. Untung saya nggak jadi married sama dia. Untung dia ghosting. Betul nggak? Dan kemudian setelah beberapa waktu kemudian, oh iya, ternyata ini maksud Tuhan. Ternyata saya dapat pria yang lebih baik lagi. Saya sering cerita pengalaman istri saya pacaran 8 tahun dengan cowok yang kurus kering, krempeng, jelek hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi cinta setia 8 tahun pacaran, mereka backstreet, mereka diam-diam pacaran. Orang tua nggak setuju, tapi mereka tetap pacaran. Akhirnya putus. Tapi akhirnya setelah berjalan itu waktu diputuskan, broken heart itu pasti sedih banget ya. Pak Tim pernah broken heart nggak sih? Kayaknya nggak pernah ya. Seringnya membuat cewek yang broken heart ya. Haleluya. Nah, akhirnya saudara setelah dia menikah, dia bersyukur banget. Untung gua nggak jadi kawin sama dia. Karena hidup orang itu juga berantakan. Untung saya dapat Yon Bin katanya. Dan akhirnya bisa menikah dan rumah tangga yang luar biasa. Manusia itu suka telat-telat menyadari. Tapi ketika kita melihat apa yang terjadi, kita selalu melihat kondisi sekarang. Kita nggak pernah bisa melihat ending, kita nggak pernah melihat nanti. Tapi kita harus naik nih, perspektif kita harus naik. Jangan lihat yang sekarang, lihat yang nanti. Kita selalu melihat gunung mungkin ya. Tapi Tuhan bisa melihat di balik gunung, saudara. Makanya ketika kita mengalami satu hal, kita suka komplain, kita marah, kita kecewa. Tapi setelah kita melewatinya, kita melihat ke belakang, di situ kita bisa bersyukur banget. Aduh, untung ya, untung ya, untung ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita pikir bencana, ternyata menjadi kebaikan bagi kita. Ternyata itu bisa menjadi berkat buat kita. Contohnya Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, di rumah Potifar jadi budak, dikhianati, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Tapi Yusuf itu hebat. Ketika dia bisa mereview, dia berkata mungkin ya, nggak ada istana ini loh bro, kalau nggak ada yang namanya pengkhianatan saudara-saudaraku. Nggak ada istana ini kalau aku nggak jadi budak dan kemudian difitnah oleh istri Potifar. Nggak ada istana ini kalau aku nggak ngalami penjara itu, tahanan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melihat masalah kita bukan perspektif ground floor. Tapi kita harus melihat masalah kita dengan perspektif ilahi. Naik lebih tinggi lagi.
Kalau Anda naik lebih tinggi lagi, Anda bisa melihat melampaui semua rintangan, melampaui semua tantangan. Dan kalau Anda bisa melihat melampaui semua tantangan yang Anda hadapi, Anda tidak akan khawatir, Anda tidak akan takut, Anda tidak akan sakit hati, Anda tidak akan kecewa. Kalau kita selalu fokus pada orang membuat salah sama kita, kalau kita fokus pada orang selalu mengkhianati kita, kita akan kecewa, sedih, bitter, kepahitan. Tapi kita harus belajar fokus di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Di balik itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Contoh perspektif lagi, Lazarus. Orang-orang berkata Lazarus meninggal. Dia sudah meninggal. Tapi Yesus melihat Lazarus bukan meninggal. Yesus katakan Lazarus itu sedang tidur. Nah, makanya perspektif orang Kristen tentang meninggal terus berbeda. Meninggal itu makanya bukan sesuatu yang menyedihkan. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah. Orang meninggal dalam Tuhan itu berbahagia. Amin, Bapak Ibu. Tapi jangan pergi cepat-cepat ya. Orang meninggal dalam Tuhan itu diberkati, berbahagia. Paulus katakan mati adalah keuntungan. Nah, kita harus melihat, saudara, bahwa perspektif Alkitab berkata, bukan mati, tapi sedang tidur. Sedang istirahat. Satu hari kita akan ketemu lagi. Kita akan berjumpa lagi. Kita cuma berpisah untuk sementara. Nah, perspektif kita harus berubah. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita belajar dari kehidupan Ayub. Ayub berkata, tetapi sekarang mataku melihat, perspektifku sekarang berubah terhadap penderitaan yang aku alami. Nah, kita mau belajar, apa sih pergumulan yang dihadapi Ayub? Mengapa Ayub mengalami semua itu? Kita baca di Ayub pasal yang kedua ayat yang ketiga. Ini pernyataan Tuhan kepada iblis menulis begini. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Keren. Ayub itu the one and the only one. Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tuhan sendiri menjelaskan siapa Ayub. Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang jujur, Ayub orang yang takut akan Allah. Ayub adalah orang yang menjauhi kejahatan. Nah, seharusnya Ayub tidak seharusnya mengalami penderitaan yang demikian. Not supposed to be. Orang saleh kok. Orang jujur. Orang takut Tuhan. Orang yang menjauhi kejahatan kan tidak seharusnya mengalami ujian yang begitu berat. Sampai Tuhan sendiri berkata kepada iblis, kamu tuh membujuk aku untuk melawan dia. Bapak Ibu pernah nggak ngalami satu keadaan sepertinya Tuhan itu melawan kita. Sepertinya Tuhan itu menimbulkan hal yang buruk, bencana, penderitaan terjadi dalam hidup kita. Kok seperti God against us? Tuhan tuh menentang kita, Tuhan tuh melawan kita. Kok sepertinya, kalau bahasa Inggrisnya, semua neraka itu sepertinya bebas untuk menyerang kita. Dan dikatakan untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayub mengalami penderitaan yang tidak seharusnya dialami. Ayub mengalami penderitaan yang tanpa alasan, yang dia tidak mengerti mengapa itu terjadi. Sometimes, Bapak Ibu Saudara sekalian, life is a mystery. Satu hal yang mungkin menyedihkan kita lihat, orang yang mengalami hal-hal yang terburuk dalam hidup ini, biasanya orang-orang yang paling baik dan paling saleh. Sekali lagi, orang yang paling sering mengalami hal-hal yang terburuk dalam hidup ini adalah orang-orang yang paling saleh, orang-orang yang paling baik. Banyak orang bertanya sama saya, Pak, kenapa bad things terjadi? Kenapa hal yang buruk terjadi pada orang yang saleh? Kalau Anda tanya saya, jawaban saya, I don't know. Saya nggak ngerti, saudara. Itulah kehidupan. Sudah hidupnya benar, hidupnya jujur, saleh, takut Tuhan. Kok diizinkan sepertinya Tuhan melawan dia. Dan dicobai tanpa alasan. Bapak Ibu perhatikan ya, pembicaraan antara
iblis dengan Tuhan, Ayub kan nggak tahu. Ayub kan nggak ngerti skenario yang terjadi, dia nggak ngerti. Tapi itu yang dia alami. Mungkin hari-hari ini kita mengalami hal yang buruk, hal yang tidak baik, hal yang menyakitkan, hal yang mengecewakan. Padahal Anda berkata, saya saleh loh Pak. Saya rajin memberi persembahan. Saya suka menabur. Saya suka ibadah online di KTM-nya, bahkan ibadah minggunya City of Love. Apa yang kurang dari saya, tetapi kenapa saya mengalami hal seperti ini? Nah, ini yang dialami oleh Ayub. Nah, kita mau bagi perjalanan hidup Ayub itu dalam 4 babak. Nggak tahu, semoga bisa selesai malam ini ya. Kalau bicara Ayub ini panjang, satu kuliahnya Pak Tim ini ya. Nah, saudara sekalian, kita lihat babak yang pertama. Babak yang pertama yang dialami Ayub adalah tes pertama. Tes pertama. Pada waktu Alkitab berkata, iblis datang menghadap Tuhan. Waktu itu malaikat-malaikat lagi memberikan laporan, lagi antri memberikan laporan kepada Tuhan, dan di situ iblis juga muncul. Nah, perhatikan ya, iblis itu ciptaan. Iblis itu bukan pencipta. Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi daripada iblis. Jangan membesar-besarkan iblis. Tuhan jauh lebih besar. Nah, dikatakan oleh Alkitab, ketika iblis ketemu Tuhan, dia nggak bisa ketemu Tuhan kalau Tuhan nggak izinkan dia ketemu Tuhan. Dan kemudian Tuhan bertanya, "Iblis, lu dari mana, Iblis?" Dia bilang, "Dari berjalan keliling menjelajahi seluruh bumi." Iblis itu berjalan keliling seperti singa yang lapar, mencari orang yang bisa ditelannya, menjadi korbannya. Nah, di tengah lagi berbicara itu, kemudian Tuhan bilang gini, Iblis, ini ada satu orang spesial nih. Nggak ada orang seperti ini di muka bumi ini, namanya Ayub. Kalau Anda baca di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan hambaku Ayub. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan my friend Job, sahabatku Ayub. Tuhan menyodorkan sahabatnya Ayub. Ayub itu sahabatnya Tuhan. Saya berdoa semua kita, jemaat City of Love, akan menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Yang dekat dengan Tuhan. Amin. Yang punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, dikatakan oleh Alkitab, kemudian iblis berkata begini, iya iyalah, dia takut Tuhan, dia saleh, dia jujur. Kenapa? Tuhan kan memagari dia. Tuhan menjagai dia, Tuhan melindungi dia. Iyalah dia saleh, Tuhan berkati hidupnya. Coba kalau dia nggak diberkati, apakah dia masih saleh? Apakah kalau nggak diberkati dia masih jujur? Dia masih takut akan Tuhan? Saudara perhatikan. Terus baca lagi dalam ayat ini. Ayub pasal pertama ayat 11. Ayub pasal pertama ayat 11 menulis begini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, sebelum saya bahas ini, saya mau bicara pagar dulu. Tuhan memasang pagar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pagar itu bicara dua hal. Yang pertama, perlindungan. Tuhan memagari kita dari COVID ini. Tuhan memagari kita dari bencana. Tuhan memagari hidup kita dari kecelakaan. Pagar itu bicara perlindungan. Tapi yang kedua, pagar itu berbicara tentang pembatasan. Artinya dengan ada pagar, hidup kita nggak bebas. Adanya pagar, hidup kita terbatas. Ada banyak orang Kristen mau dijagai, mau dilindungi. Pagar yang satu. Tapi orang Kristen tidak mau pagar yang lain lagi, yaitu hidup kita dibatasi. Banyak orang mengeluh sama saya, bilang gini, Pak, jadi orang Kristen tuh nggak enak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kita dibatasi. Kita harus ada dalam batasannya Tuhan. Kita harus ada dalam teritorialnya Tuhan. Anda tahu, kata dosa artinya melanggar perintah. Kata dosa itu salah satu artinya loncat pagar. Tuhan sudah bangun boundaries, Tuhan sudah bangun pagar, Tuhan sudah bangun batasan, dan kalau Anda menjebol batasan itu, Anda loncat batasan itu dosa. Ketika Anda ada dalam batasan Tuhan, ketika Anda ada dalam pagarnya Tuhan, Anda ada dalam berkat Tuhan, Anda ada dalam perlindungan Tuhan, Anda ada dalam penjagaan Tuhan. Tapi ketika Anda loncat pagar, keluar dari pagar itu di luar tanggung jawab Tuhan. Ketika iblis kerjain Anda di luar pagar, jangan salahin Tuhan. Ada yang salah. Jadi hamba Tuhan, hidup kita semakin terbatas. Betul Pak Tim?
Betul nggak? Bagi saya jadi pendeta ini seperti ditaruh di akuarium, saudara. Seperti ditaruh di akuarium. Kita dilihat orang dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kita dilihat orang. Semua tingkah laku kita, perkataan kita, sikap kita, semua dilihat orang. Sangat terbatas, sangat terbatas. Saya kadang-kadang mau ke mall ya, mau pakai celana pendek itu sungkan. Nggak tahu nanti ketemu cuma City of Love. Ini bagus kok, seksi banget pakai celana pendek. Nggak sopan lagi. Saya pernah, saudara, nggak diundang di satu persekutuan doa. Kenapa? Simple. Saya nggak bawa Alkitab. Saya pakai iPad. Mereka marah besar. Haram pendeta pakai iPad. Pendeta harus buka Alkitab. Saya bilang bukannya saya nggak mau baca Alkitab. Saya ini dua mata saya udah rabun katarak. Saya nggak bisa baca Alkitab. Saya nggak bisa baca Alkitab lagi, kecil-kecil tulisannya. Kalau iPad saya itu segede gajah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tulisannya tuh gede banget. Saya bisa baca. Kalau yang kecil-kecil saya nggak bisa baca. Tapi orang begitulah, itulah manusia. Tapi nggak apa-apa, kita dibatasi. Kita dibatasi. Tapi itulah pagar Tuhan. Selama kita ada dalam batasan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberkati kita. Nah, iblis bilang gini, ulurkan tanganmu. Tuhan katakan sama iblis, Tuhan izinkan. Iblis bilang, yang dipunyainya. Lihat, perhatikan dalam ayat ini, targetnya iblis yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Yang dipunyai. Iblis selalu mengincar apa yang Anda punyai. Iblis selalu mengincar apa yang berharga dalam hidup Anda. Apa yang berarti dalam hidup Anda. Kemudian singkat cerita apa yang terjadi, Alkitab berkata anaknya mati semua, dan hartanya habis dirampok semua. Dengar, anaknya mati semua, hartanya habis semua. Ini dua hal. Anak ini bicara relational. Dia kehilangan relational. Ayub itu bapak yang baik. Dia family man. Kalau anaknya itu berpesta, besoknya Ayub itu persembahkan korban untuk anaknya. Siapa tahu takut anaknya berbuat dosa selama pesta, melukai hati Tuhan. Jadi demi anak-anaknya dia bersyafaat, dia membawa persembahan korban di hadapan Tuhan. Nah, ini bapak yang baik. Bapak-bapak belajar seperti Ayub. Kita punya anak, belum tentu anak kita hidup benar. Tapi bapak-bapak harus menjadi pensyafaat buat anaknya. Amin, Bapak Ibu. Bapak-bapak, amin. Seorang bapak wajib jadi pensyafaat, bukan cuma seorang ibu. Seorang suami, seorang bapak bersyafaat buat anaknya. Dan itu yang dilakukan oleh Ayub. Dia demi anak yang dicintai supaya anaknya tidak dimurkai Tuhan, dia bersyafaat, dia persembahkan korban kepada Tuhan. Tapi sekarang anak yang dicintai mati semuanya. Belum selesai kabar itu disampaikan, datang lagi kabar yang kedua. Hartanya habis dirampok. Secara relasional, iblis hancurkan dia. Secara finansial, yang kedua, iblis hancurkan dia. Perhatikan, itu cuma sarana. Finansial, relasional itu cuma incarannya. Targetnya iblis, saya tahu nggak apa? Supaya Ayub mengutuki Tuhan. Itu targetnya. Supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan mengutuk Tuhan. Kita kehilangan keyakinan kita kepada Tuhan, kita tidak punya komitmen lagi sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sasaran, itu tujuannya Tuhan supaya kita mengutuk Tuhan. Terus apa reaksi Ayub? Kita baca ya. Dalam pasal yang pertama 20 sampai 22 menulis begini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Mengoyak jubah, mencukur kepala adalah ekspresi kesedihan. Ekspresi perkabungan, duka, kecewa. Ayub tuh manusia biasa. Kehilangan tuh buat kita stres, kehilangan buat kita depresi, kehilangan buat kita sedih, kita kecewa. Bapak Ibu, jangan tahan emosimu. Curahkan isi hatimu, emosi, perasaanmu kepada Tuhan. Hana datang ke bait Allah, dia menangis kepada Tuhan, dia mencurahkan hatinya, kepedihannya, kepahitannya, sakit, dukanya, dia serahkan kepada Tuhan. Jangan merasa bapak-bapak engkau maco, enggak perlu nangis, bisa tahan semuanya. Ayub tuh hebat. Dia jujur dengan dirinya.
Dia jujur dengan emosinya. Emosi kita jangan ditutupi. Emosimu terbuka di hadapan Tuhan. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Keren. Dia sujud dan menyembah. 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Keren, saudara. Target iblis menghancurkan finansialnya, menghancurkan relasionalnya, supaya dia mengutuki Tuhan. Berbalik 1-0. Bukannya Ayub mengutuki Tuhan, Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Haleluya. Iblis kalah 1-0, saudara. Iblis pikir dia akan berhasil, ternyata dia kalah. Dan Alkitab berkata, Ayub tidak berbuat dosa loh. Dia tidak menuduh, tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak blaming Tuhan, dia tidak berkata Tuhan tidak adil, dia tidak berkata ini, dia tidak berbuat dosa, dia tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Kita akan sering gini nih. Kalau suatu terjadi, mengapa Tuhan ada COVID? Tuhan jahat, Tuhan kejam, orang yang saya cintai meninggal gara-gara COVID. Saya terpapar COVID, saya menderita. Kita gampang dikit salahkan Tuhan. Manusia tuh suka blaming loh. Badannya gemuk makan McDonald, dia tuntut McDonald. Lu yang salah makan burger. Betul nggak? Sekarang banyak orang gemuk makan karbo, makan nasi. Disalahkan nasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nasi tidak berdosa, kita yang cowok, yang rakus. Kemarin ibu-ibu ya, anaknya ngerokok, dia bakar pabrik rokok, saudara ya. Ada banyak orang, dia diabetes, dia salahkan ini. Saya pernah melayani satu orang kanker paru-paru. Kanker paru-paru dia nyalain Tuhan. Saya bilang, jangan nyalain Tuhan. Tuhan nggak salah, lu yang salah. Lu ngerokok dari umur 13 tahun. Betul nggak? Dari umur 13 tahun lu ngerokok sampai sekarang. Dan sekali ngerokok satu hari itu bal-balan. Lu ngaco lu. Lu nyalain Tuhan. Kalau lu masih bisa hidup hari ini, lu bersyukur. Baru cuma kanker paru-paru. Wajar. Dari 13 tahun lu invest itu. Racun itu dalam paru-paru lu. Wajar kalau gua jadi Tuhan udah habis lu. Itu nggak sudah. Untuk Tuhan baik masih kasih kesempatan buat lu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia nggak nuduh Tuhan. Dalam ujian yang pertama, iblis gagal. Iblis gagal total, gatot, saudara. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Tes yang kedua, iblis nggak nyerah, saudara. Dia coba lagi. Dia datang lagi menghadap Tuhan. Dan perhatikan, di ujian yang pertama kan relational, sama finansial. Di ujian kedua, dia minta Ayub diuji secara fisikal. Ayub menderita penyakit barah. Itu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Penyakit barah secara fisikal. Dia menyerang relasional, finansial, fisikal. Fisiknya sakit, penyakit barah, saudara. Tujuannya apa? Sekali lagi, supaya Ayub mengutuk Tuhan. 2 kali loh iblis punya target, supaya Ayub mengutuk Tuhan. Jadi iblis tuh nggak suka kita menyembah, kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Dia nggak mau. Dia maunya kita menghujat Tuhan, kita mengutuk Tuhan. Apa yang terjadi? Melihat Ayub mengalami penderitaan yang begitu berat, istrinya nggak tahan. Istrinya kemudian ngomel, saudara. Istri bilang, papi, lu nggak pantas ngalami ini. Apa yang kurang saleh dari hidup lu? Kira-kira bahasa sehari-hari gitu ya. Papi, kok Tuhan jahat sekali sama lu? Kutuklah Tuhanmu. Saudara, wajar. Saya nggak nyalakan istrinya. Coba nih ibu-ibu ya, ibu-ibu yang tercinta. Kalau suamimu mengalami seperti Ayub, marah nggak sih? Pasti kecewa. Tapi satu pesan Tuhan hari ini. Jangan saudara bertindak gegabah, jangan berkata sembarangan ketika engkau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Abraham, Sarah, dan Hagar. Kenapa? Ini kan ide Sarah. Abraham tidur sama Hagar. Lahirlah Ismail. Nah, Ismail sama Ishak itu sampai sekarang ribut. Sarah siapa? Salahnya Tante Sarah. Tante Sarah yang nyodorin Hagar, pembantunya. Ini kan, maaf ya, gila.
Nggak ada wanita, nggak ada istri akan menyerahkan pembantunya tidur dengan suaminya, kecuali Tante Sarah. Lahirlah Ismail. Yang hebatnya Abraham nggak nolak ya, itu yang hebatnya laki-laki ya. Abraham nggak bilang, no mami, no, cintaku hanya untukmu. Ya boleh kalau Hagar, oke, gitu ya. Lahirlah Ismail. Dan sampai sekarang turunan Ismail dan Ishak ribut terus kan. Nah saudara sekalian, jangan cari jalan pintas. Tunggu janji Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang terjadi istrinya Ayub yang mengutuk Tuhan. 2-0. Gagal maning, saudara. Gagal maning, saudara. Targetnya iblis, Ayub yang mengutuk Tuhan. Salah target. Justru tante Ayub yang mengutuk Tuhan. Istrinya Ayub yang mengutuk Tuhan. Ini kita panggil istri aja ya. Seringkali orang suka salah istilah ya. Kalau saya khotbah, kita persilakan Bapak Pendeta Agus bersama Ibu. Dia bukan ibu saya ya. Atau Bapak Pendeta Agus bersama Nyonya. Dia bukan bos saya. Dia bukan Nyonya saya kacau. Bapak Agus dan istri. Itu paling tepat. Jangan bilang lagi Pak Tim dan Ibu. Emangnya Pak Tim mamanya Bu Evelyn? Enggak. Nah, istrinya Ayub, Mrs. Ayub ini yang mengutuk Tuhan. Jadi 2-0 Bapak Ibu Saudara sekalian. 2-0. 1-0, 2-0 iblis gagal total. Nah, sekali lagi, targetnya iblis supaya Ayub mengutuk Tuhan. Ayub mengutuk Tuhan. Kita lihat babak yang ketiga dengan cepat. Sampai jam berapa nih ya? Udah lewat waktunya. Babak yang ketiga dikatakan Ayub menanyai Tuhan. Tapi malah Tuhan balik menanyai Ayub. Kita baca ayatnya deh. Ayub 3 ayat 11. Ayub 3 ayat 11 menulis begini. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa? Ayat 12. Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ayat 14. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Ayat 20. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Ayub bertanya, mengapa? Semua kita pasti bertanya, mengapa ada COVID ini? Mengapa ada krisis ini? Mengapa? Kita mengharapkan Tuhan menjawab kita. Dan sometimes God didn't answer us. Seringkali Tuhan nggak jawab kita. Apa hak Tuhan untuk menjawab kita? Sometimes God silent. Kita bertanya, Tuhan nggak jawab. Ayub katakan, aku mencari engkau ke sana, aku mencari engkau ke sini, tapi aku tidak menemukan engkau. Tuhan tidak menjawab Ayub. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita mengerti jawaban Tuhan, kita akan tambah sakit. Kita akan tambah kecewa. Tapi malah sebaliknya yang hebatnya, Tuhan malah bertanya kepada Ayub. Tuhan bertanya kepada Ayub. Kita baca deh. Ayub 38 ayat 3-8 menulis demikian. Ayub pasal 38 ayat 3-8 menulis begini. Ayat 3-8. Kalau engkau bertanya ayat 38, Ayub 38, Ayub 38 ayat 3-8 salah ini, ya. Dikatakan begini. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Tuhan tanya, lu siap, man? You man? Siap ya? Aku akan bertanya kepada engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Lo tahu nggak sih? Tuhan bilang, waktu gua meletakkan dasar bumi, lo ngerti nggak waktu gua menciptakan bumi ini? Lo ngerti nggak? Lo di mana? Terus katakan begini, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ya iyalah, kita nggak punya pengertian seperti Tuhan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Cara kita bukan cara kita, nggak akan pernah mengerti tentang Tuhan. Orang ribut tentang oneness, tentang Tritunggal. Kemarin kan heboh ya, apologetik antara oneness dan Tritunggal. Bagi saya gini, Tuhan tuh terlalu besar, terlalu akbar. Otak kita yang cuma kecil gini, nggak akan pernah bisa memahami Tuhan.
Seorang tanya, Pak, gimana ini Tritunggal? Saya kok bisa jawab Tritunggal. Saya Allah yang keempat, saudara. Benar nggak? Karena saya bukan Allah, saya nggak ngerti dia. Makanya dikatakan, kalau engkau mau punya pengertian, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Ya nggak tahu lah. Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah memedung laut dengan pintu ketika membawa keluar dari dalam rahim? Tuhan bertanya kepada Ayub. Kenapa Tuhan bertanya kepada Ayub? Supaya Ayub bisa melihat dengan perspektif Tuhan. Dengar ya. Kenapa Tuhan bertanya kepada Ayub? Membuka cara pikirnya Ayub, membuka wawasannya Ayub, membuka perspektifnya Ayub, supaya Ayub bisa melihat bukan dengan perspektif manusia, bukan perspektif ground floor, tapi dengan perspektif ilahi, perspektif Allah. Supaya dia mengerti perspektif Tuhan terhadap apa yang sedang dia alami. Tuhan sedang mengarahkan mata Ayub tidak fokus kepada penderitaan yang dia alami, tapi fokus kepada siapa Tuhan. Nah, belajar Bapak Ibu. Jangan fokus pada penderitaan kita, tapi fokus kepada siapa Tuhan. Kalau boleh saya mau pesan kepada keluarga Felicia. Ada juga Felicia di sini ya, tapi bukan Felicia ini, Felicia yang di sana. Jangan fokus pada apa yang sedang terjadi, penderitaan di alam. Memang sakit, kecewa mungkin. Tapi fokus kepada siapa Tuhan. Kita punya Tuhan yang omnipresent, omniscient, omnipotent. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha hadir. Tidak ada rivalnya, tidak ada equalnya. Tidak ada yang bisa nandingi dia. Tidak ada yang bisa samain dia. Tuhan ingin kita fokus bukan pada apa yang akan terjadi, tapi pada apa yang sedang terjadi, tapi pada apa yang akan terjadi. Percayalah, Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan, hari esok yang gilang gemilang. Jangan fokus pada sesuatu yang tidak pasti, tapi fokus kepada Tuhan yang pasti. Jangan fokus pada sesuatu yang sementara. Fokuslah kepada Tuhan yang kekal. Yang kekal, bukan yang fana, yang kekal. Nah, kita masuk ke babak keempat. Di Ayub 42 tadi kita baca, ayat yang pertama tadi saya bahas sedikit saja. Dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub sadar perspektif yang dibukakan. Dan dia berkata, aku tahu. Waduh, tahu itu penting banget. Pengetahuan kita akan Tuhan akan membuka perspektif kita. Pengenalan kita akan Tuhan akan membuka perspektif kita. Kenapa banyak orang cara berpikirnya salah, perspektif salah? Kan dia nggak kenal siapa Tuhan. Ada satu lagu bagus banget. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun pergumulanmu, kita masih punya Tuhan. Dan Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayub katakan, terbuka pikirannya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada tujuanmu yang gagal. Apapun yang Allah rencanakan dalam hidup kita, tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Tujuan Tuhan pasti terjadi. Pasti tergenapi. Mungkin caranya kita nggak ngerti. Caranya mungkin pahit, caranya mungkin mengecewakan, tapi tujuan Tuhan pasti terjadi. Tuhan sudah bermaksud bahwa Yusuf harus jadi raja muda di Mesir. Caranya pengkhianatan, caranya difitnah, caranya masuk penjara, itu caranya. Tapi tujuannya adalah Yusuf jadi raja muda. Nah, kita nggak ngerti caranya. Pokoknya tidak ada rencana Tuhan, tujuan Tuhan akan gagal dalam hidup setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada tujuan Tuhan, rencana Tuhan yang gagal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan. Kemarin kita diskusi hangat sama istri saya, antara Kaisang dan Felicia. Saya percaya nih, ada tujuan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang kita nggak ngerti sekarang. Ini Bapak Ibu tim Felicia apa tim Kaisang nih? Kalau lihat dari raut wajahnya kayaknya tim Felicia ya. Ya. Nah, saya juga tim Felicia.
Nah, saya mau beritahu, kita nih, apapun yang Allah rencanakan pasti terjadi. Nggak ada yang gagal. Caranya kita nggak ngerti. Mungkin halangan, rintangan, penolakan, apa hal, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya pasti jadi. Amin. Pasti ada happy ending bagi setiap kita. Terus dibilang gini, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Maaf saudara ya, Tuhan itu tidak bodoh. Apapun yang dia putuskan, dia tahu. Amin. Apapun yang Tuhan putuskan, dia tahu loh. Dia tahu si Timothy itu detailnya seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, jago mobil, mau dia ngerti mobil, jago sepeda, jago. Tuhan tahu tuh hobinya Timothy, beda banget sama hobi saya. Hobi saya makan, saudara. Dia tahu. Tuhan tuh nggak pernah ngawur buat keputusan. Tuhan tuh nggak kayak kita selebor buat Tuhan tuh bukan seperti kita selebor buat keputusan. Salah, betul nggak? Tuhan nggak pernah. Apapun keputusan yang dibuat dia tahu. Itulah sebabnya Ayub katakan tanpa pengertian. Oh, baru dia sadar. Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Ya iyalah. Otak kita kecil, kita nggak pernah mengerti jalan caranya. Yang penting kita percaya tujuannya pasti tidak akan gagal. Rencananya pasti tidak akan gagal dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dikatakan firman-Mu dengarlah, maka aku akan berfirman, aku akan menanya engkau, supaya engkau memberitahu aku. Nah akhirnya dia berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi selama ini kekesenannya dari kata orang. Tapi sekarang mataku memandang engkau. Saudara, kita jangan mengalami namanya second hand revelation. Dengar ya, second hand revelation. Revelation apa? Revelation itu apa? Penyataan yang kita terima dari tangan kedua. Dari pihak kedua, ya dari orang, informasi orang, cerita orang, semua orang katanya burung nuri, katanya terbangnya tinggi, katanya bulunya putih, katanya betul nggak? Semua katanya. Lu pernah lihat? Enggak, katanya. Nah, saudara, Tuhan nggak mau kita second hand revelation. Kita harus mengalami first hand revelation. Artinya langsung mengalami. Langsung bertemu Tuhan. Langsung melihat Tuhan. Hari-hari ini jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita harus mengalami first hand revelation dalam hidup kita. Dan Tuhan izinkan semua hal yang mungkin tidak fair, tidak adil, tidak seharusnya kita alami. Kita tidak mengerti mengapa ini terjadi. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi maksud Tuhan tidak pernah gagal. Kita jangan lihat dari perspektif manusia. Kita harus lihat dengan perspektif Tuhan. Saya nggak tahu apa masalah pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya berdoa sekarang aku bisa melihat Tuhan. Sekarang aku bisa memandang Tuhan. Perspektif kita di-shift oleh Tuhan. Dari perspektif ground floor, naik ke perspektif yang ilahi. Jangan melihat halangan gunung, tapi melihat ada sesuatu di balik gunung. Jangan melihat penderitaan yang sedang kau alami, tapi lihat ada berkat, ada kemuliaan Tuhan di balik itu semua. Dan Alkitab berkata luar biasa, Ayub lulus dalam ujian Tuhan, dan akhirnya dia dipulihkan 2 kali lipat. 2 kali lipat, double porsi. Pak Tim selalu di hatinya berkata ada double porsi. Bapak Ibu mengalami double porsi, amin. Yang mau mengalami double porsi, perspektif kita di-shift Tuhan. Apapun ujian, tetap percaya. Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, dia maha hadir. Saudara sekalian, semuanya dikembalikan Tuhan. 2 kali lipat. Ayub lulus. Iblis gatot, saudara. Gagal total. Ternyata iblis gak ada apa-apanya. Iblis itu gak pintar. Saya berdoa.
Biar setiap jemaat City of Love adalah jemaat yang menang dalam ujian. Saya nggak tahu ujian apa yang Bapak Ibu sedang hadapi hari-hari ini. Tapi saya berdoa kita menang. Dan Tuhan akan pulihkan kita 2 kali lipat.